Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja check it out. Legenda Opu Piso Somalim Dolok Saribu, Hatoguan Samosir. Dahulu kala, hiduplah seorang raja di daerah Rura Silindung yang bernama Punsahang Mataniari, Punsahang Matani Bulan. Raja yang sangat makmur dan kaya raya. Raja ini mempunyai seorang saudara putri yang bernama Siboru Sandebona, yang kemudian kawin dengan Raja Panuasa dari kampung Uluan. Suatu saat Siboru Sandebona mengandung seorang anak laki-laki. Akan tetapi setelah genap waktunya, bayi ini tidak kunjung lahir. Kemudian Siboru Sandebona kebingungan, teman. Lalu menemui seorang dukun sakti untuk menanyakan apa yang bakal terjadi dengan anak yang ada di dalam kandungannya. Dukun sakti kemudian memberikan jawaban bahwa bayi ini akan menjadi seorang laki-laki yang memiliki karisma dan kelebihan tersendiri. Begitulah setelah lahir, bayi ini diberi nama Si Piso Somalim. Setelah dewasa, Si Piso Somalim sudah menunjukkan kelebihannya tersendiri, teman, dalam kehidupannya sehari-hari. Pada suatu saat, dia disuruh orang tuanya untuk membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau. Dia hanya duduk tenang, namun kerbau ini dapat disuruhnya bekerja sendiri untuk membajak sawah itu. Dalam sikapnya terhadap orang-orang sekitar, dia sangat sopan dan berbudi baik. Bahkan semua tindak tanduknya mencerminkan sikap seorang anak raja. Pada usia sudah matang, Si Piso Somalim tetap saja pada pendiriannya untuk meminang putri pamannya. Ibunya tidak kuasa lagi menolak permintaan Si Piso Somalim. Lalu suatu ketika, ibunya memberangkatkan Si Piso Somalim yang didampingi seorang pengawalnya, yaitu Si Pak Pahumal, dengan mengenakan pakaian kebesaran serta bekal secukupnya, termasuk punggahomasan atau obat penangkal lapar dan haus. Si Piso Somalim berangkat menuju kampung pamannya, Rura Silindung. Menelusuri hutan lebat dengan jalan yang penuh resiko, seperti ancaman binatang buas. Mereka pun berjalan hingga suatu hari tiba pada sebuah pancuran yang sangat sejuk. Melihat sejuknya air pancuran ini, Si Piso Somalim meminta agar mereka berhenti dan mandi untuk melepas rasa letih. Kemudian dia menanggalkan pakaian kebesarannya dan selanjutnya meminta Si Pak Pahumal untuk menjaganya. Adapun Si Pak Pahumal sejak keberangkatannya dengan Si Piso Somalim sudah memiliki niat jahat. Bagaimana agar dia dapat berperan sebagai Si Piso Somalim agar selanjutnya dapat memperistri putri Punsahang Mataniari. Maka dengan diam-diam dia mengenakan pakaian kebesaran Si Piso Somalim seperti layaknya seorang raja. Karena keasikan Si Piso Somalim mandi, dia tidak menghiraukan apa yang telah diperbuat Si Pak Pahumal. Setelah siap mandi, betapa terkejutnya Si Piso Somalim menyaksikan Si Pak Pahumal yang telah mengenakan pakaiannya. Dan sama sekali dia tidak dapat berbuat apa-apa, karena dengan pakaian ini
karisma si Piso Somalim langsung pindah ke si Papa Humal. Si Papa Humal kemudian dengan menghunus pedang dan bersuara lantang berkata, "Sejak sekarang ini, sayalah yang menjadi si Piso Somalim, dan kau menjadi si Papa Humal. Kita akan terus menuju kampung Pusahang Mataniari, dan jangan sekali-kali bicara pada siapapun bahwa aku telah menggantikanmu sebagai si Piso Somalim. Dan apabila hal itu kau ceritakan pada siapapun, kau akan kubunuh. Mengerti?" Mendengar semua itu, si Piso Somalim tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali hanya tunduk serta menerima apa yang terjadi. Perjalanan pun dilanjutkan, dan sejak itu, si Piso Somalim dipanggil menjadi si Papa Humal, dan demikian sebaliknya. Si Papa Humal menjadi si Piso Somalim. Si Papa Humal yang sebelumnya adalah si Piso Somalim tetap menunjukkan sikap baik kepada si Piso Somalim. Dan selama itu pula, si Papa Humal tidak habis pikir bagaimana perasaan ibu yang dia tinggalkan. Sebab sebelum berangkat dia berpesan kepada ibunya agar ibunya memperhatikan sebatang pohon yang dia tanam di dekat rumahnya. Apabila pohon itu layu, berarti dia mendapat kesulitan di tengah jalan. Dan apabila mati, maka dia telah mati di perjalanan. Setelah perjalanan beberapa hari, akhirnya mereka tiba di Rura Silindung, tempat Punsahang Mataniari, Punsahang Matani Bulan. Melihat si Piso Somalim datang, Punsahang Mataniari terus tahu bahwa dia adalah anak saudarinya, yaitu si Boru Sandebona. Lalu dengan langsung dia memeluk si Piso Somalim. Meskipun sebenarnya dia memiliki firasat bahwa ada yang kurang beres dengan keponakannya itu, tetapi mereka tidak menunjukkan, bahkan memperlakukan si Piso Somalim seperti keluarganya sendiri. Adapun si Papa Humal yang merupakan si Piso Somalim yang sebenarnya tetap diam saja dan tidak berani berbuat apa-apa, dan dia diperlakukan sebagai layaknya seorang pembantu. Lama-kelamaan teman, si Papa Humal yang mengaku sebagai si Piso Somalim makin menunjukkan sikap yang kurang baik terhadap keluarga pamannya maupun kepada si Papa Humal. Sebagaimana tujuan keberangkatan si Piso Somalim untuk meminang putri pamannya, suatu ketika dia menyampaikan hasrat tersebut kepada pamannya. Akan tetapi untuk sementara pamannya menolak dengan cara halus dengan alasan agar jangan terburu-buru dulu. Semua ini tentu karena pamannya makin hari makin curiga terhadap si Papa Humal yang mengaku sebagai si Piso Somalim.